Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, mat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang topik-topik yang lagi viral di negeri kita ini. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ini lagi viral, yaitu tentang adanya konflik, pembelahan, polarisasi di kalangan umat Islam, yaitu yang kaitannya sebetulnya juga saya nggak ngerti ini, sebetulnya juga apa ya, dibilang penting juga enggak gitu kan, kita nggak ngerti lah ini. Tapi ini betul-betul sepertinya serius ya teman-teman, karena memang ini topiknya karena ada satu kelompok atau pihak-pihak tertentu yang ada di Indonesia ini, umat Islam di Indonesia ini, yang mereka ya dalam dakwahnya, dalam perjalanan karir dakwah mereka itu lebih mengutamakan tentang nasab gitu kan, nasab, garis keturunan atau lineage, yang kemudian tegak lurus gitu kan, menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian sebetulnya nasab tersebut, lineage tersebut, garis keturunan tersebut dipermasalahkan, dipertanyakan kebenarannya oleh beberapa pihak dari kalangan umat Islam yang lain gitu kan, sehingga di sini terjadi adu argumen yang kemudian tampaknya memanas ya di media sosial gitu kan. Padahal kalau kita lihat memang sangat memprihatinkan sekali ya, karena memang terjadi antar di dalam kalangan umat Islam sendiri gitu kan. Ini sangat memprihatinkan, yang kalau saya lihat kajiannya memang ada pihak-pihak tertentu ya di negara kita ini yang kemudian memanfaatkan pengakuan terhadap garis keturunan nasab tertentu yang langsung menuju ke Nabi Muhammad SAW itu kan, yang kemudian mereka memanfaatkan orang-orang tertentu ya nampaknya, yang kemudian karena memang kelemahan bangsa kita ini memang ada sifat-sifat apa ya teman-teman namanya, sifat-sifat fanatisme, sifat-sifat kultus individu gitu kan, yang akhirnya juga kesononya menuju kayak real feudalisme dulu ya. Kita tampak dari media sosial gitu kan, yang memang kemudian sifat-sifat seperti itu dimanfaatkan oleh via-via tokoh-tokoh tertentu untuk mempengaruhi, mendoktrin, brainwash terhadap orang-orang tertentu gitu kan, yang memang memiliki sifat mereka percaya sekali dengan fanatisme dan kemudian kultus individu yang berlebihan. Tampak gitu kan, memang di itu juga saya prihatin di orang yang kemudian cium kaki gitu kan. Sepertinya yang memang dulu juga ketika zamannya Rasulullah SAW kita nggak temui yang hal-hal yang berlebihan seperti itu gitu kan. Tapi kita temui sekarang, bahkan memang itulah kelemahannya ya, kelemahan dari bangsa kita. Saya berharap juga untuk teman-teman sedulur-sedulur saya agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang menjurus pada fanatisme ataupun kultus individu yang berlebihan gitu kan, karena kita ini udah merdeka udah lama teman-teman kita ini. Sekarang zamannya, eranya juga zaman Facebook, zaman WA gitu kan, zaman internet gitu kan. Udahlah, kita buka pikiran kita, open mind, jangan lagi kita terpengaruh gitu kan, karena memang ujung-ujungnya ketika kita kemudian udah fanatik terhadap tokoh ataupun doktrin tertentu, kemudian juga fanatis gitu kan, fanatisme berlebihan gitu kan, ujung-ujungnya kita mudah dipengaruhi, mudah didoktrin gitu kan, yang kita nggak tahu gitu kan, kalau kemudian doktrinnya itu baik gitu kan, itu udah terbukti nanti bisa menimbulkan gesekan, bahkan perpecahan gitu kan di kalangan umat Islam sendiri, ataupun secara lebih besar lagi pun bisa gitu kan. Ada baiknya kalau kita nemuin masalah-masalah seperti itu, ada baiknya kemudian kita balikan lagi kepada Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah SAW gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quranul Karim, yaitu di surat Al-Hujurat di ayat ke-13 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum
syu'uba wal su'uba wa qoba ila li ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khafir, alimun khabir. Jadi dikatakan di surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, ya ayuhan nasu, ya ini tegur pernyataan ini untuk semua manusia ya ayuhan nasu gitu kan, ya ayuhan nasu ya ada khusus untuk semua manusia, bukan cuma untuk orang yang beriman atau apa. Ya ayuhan nasu, inna sesungguhnya khalaqnakum menciptakan kami menciptakan kalian min zakari wal unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan atau wanita. Wa ja'alnakum, dan kemudian kami menjadikan kalian syu'ubau wal qoba, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, illa li ta'aruf, untuk saling mengenal ya. Jadi diciptakan kita itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengenal gitu kan. Tapi saling mengenalnya di sini sebetulnya ada makna tertentu, karena selanjutnya kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisinya Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling besar takwanya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini li ta'aruf, saling mengerti, saling mengenal gitu kan. Saling mengenalnya ya bukan dengan menyombongkan, membangga-banggakan garis keturunan nasab tertentu gitu kan. Karena kemudian dilanjutkan inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia indallahi, di sisinya Allah itu atqakum, yang paling mulia gitu kan, keturunannya siapapun gitu kan. Kemudian kalau kemudian nggak taat, kemudian nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah yang taat, yang kemudian paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sungguhnya untuk saling mengenal, dengan catatan bahwasanya catatannya Allah, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling besar takwanya kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Inna, kemudian ditutup innallaha alimun khabir. Kemudian Allah itu maha mengetahui segala sesuatu dan dia maha teliti gitu kan. Nah ini teman-teman, ini pelajarannya di surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya di sini Allah sudah jelas-jelas firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kita itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang wanita, kemudian kita menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, nggak lain untuk saling mengenal. Dan saling mengenalnya ini kita tetap dalam pandangan yang sama, karena kemudian dikatakan lanjutannya itu menerangkan ayat sebelumnya ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kalian itu siapa saja, dari keturunan suku yang mana saja, dari keturunan bangsa yang mana saja, sesungguhnya yang paling mulia di sisinya Allah itu adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ya sudah kita bisa betul-betul kita ambil maknanya gitu kan. Jangan sampai kemudian karena fanatisme yang berlebihan, karena kemudian kultus individu yang berlebihan, karena garis keturunan tertentu, nasab tertentu gitu kan, kemudian kita jadi fanatik buta, fanatik yang nggak ngerti, kemudian yang hal-hal yang seperti itu kemudian gampang kita akan di-drive, kemudian dikasih dogma tertentu, kemudian di brainwash, dipengaruhi, karena memang fanatisme kita. Dan itu yang memang banyak saya temui di beberapa kalangan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Dan ini merupakan tugas kita bersama gitu kan. Kalau kemudian ada tokoh-tokoh yang kemudian memang selalu mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang kemudian sifatnya bisa menyebabkan friksi gitu kan, gesekan di antara masyarakat kita. Kita memang harus menyadarkan masyarakat dan saudara-saudara kita yang muslim untuk kemudian saat ini untuk janganlah terlalu kita kemudian ikuti fanatisme buta gitu kan, kemudian mengikuti kultus individu yang berlebihan, karena itu memang suatu hal yang sangat berbahaya. Timbulnya perpecahan, timbulnya masalah di berbagai bangsa di dunia ini sebenarnya salah satunya karena kemudian banyak yang terjadi karena kemudian adanya fanatisme dan kultus individu yang sangat kuat gitu kan.
Yang jelas saya yakin bahwasanya masyarakat di negara kita ini udah pintar semua, pintar-pintar. Tinggal kita membuka open mind, buka jalan ke pikiran kita, itu kan. Dan tugasnya memang dari ulama-ulama ataupun semua saudara-saudara kita yang seiman muslim untuk saling selalu mengingatkan, yaitu berwasiat dalam kebenaran, berwasiat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berwasiat untuk meninggalkan segala suatu kemungkaran dan menjauhi segala larangannya gitu kan. Kalau selain itu kayaknya udahlah gitu kan. Kalau ini kan banyak yang memang kita lihat memang dari golongan orang-orang tertentu yang mengklaim gitu kan kemuliaan mereka karena garis keturunan nasab-nasab tertentu gitu kan. Itu kadang-kadang kalau kita lihat juga banyak kan yang memang kemudian dari mereka itu yang keras, kita nggak tahu arahnya kemana. Kalau kemudian menimbulkan friksi, kemudian menimbulkan gesekan di masyarakat kita, itu yang susah juga adalah masyarakat kecil gitu kan. Dan sekarang mereka juga ketemu lawannya gitu kan, bertemu juga kemudian daripada ulama-ulama yang ada di Indonesia gitu kan, yang mereka juga kemudian mempermasalahkan kebenaran gitu kan daripada nasab tersebut. Saya tidak begitu banyak membahas tentang hal tersebut gitu kan, karena saya juga kurang begitu mengerti tentang hal tersebut. Tapi yang jelas kepada masyarakat kita secara umum nggak perlu kita kemudian terlalu terpengaruh gitu kan dengan hal-hal yang disifatkan gitu seperti sangat fanatisme. Memang kita akan diolah itu kan dengan fanatisme, kultus individu yang berlebihan. Kita harus pintar lah sekarang. Ada kemudian katakan ini tisu kalau udah keringat, ketemu ke keringatnya orang-orang dengan garis keturunan tertentu, harganya sampai 200 juta aja nggak dijual. Ini kan udah di luar akal sehat kita ya teman-teman. Yang seperti itu jangan sampai kemudian kita terpengaruh teman-teman. Kita ini bangsa yang memang udah lama merdeka, kita yang memang bangsa memang yang memiliki kecerdasan. Saya yakin semua teman-teman, saya pikir untuk bisa lebih membuka pikiran kita bahwasanya kalau ketemu masalah-masalah ini seperti ini, balikkan lagi ke Al-Quran dan ke Al-Hadis gitu kan. Siapapun kalian, balik lagi, bacalah pada kitab sumber utamanya gitu kan. Soalnya kalau kita ikutin orang sekarang juga kita ikutin itu banyak juga kadang kita nggak tahu kan yang benar yang mana gitu kan. Justru kita kemudian akan didoktrin dengan dogma-dogma tertentu seperti itu. Ada baiknya kemudian kita sendiri balik lagi baca pada sumbernya aslinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita ke dalam suatu penerangan dan kita kebenaran dan penerangan gitu kan. Karena Al-Quran sendiri salah satu namanya adalah An-Nur, cahaya gitu kan. Dan juga Ar-Ruh, dia juga Ar-Ruh gitu kan. Kalau kita kemudian dekat dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, tentunya kita akan diberikan pencerahan, diberikan juga jalan terang ya untuk menuntun kita ke keselamatan di dunia dan di akhirat. Oke, itu teman-teman, saya nggak banyak obrolannya, nanti kita sambung. Mungkin kalau ada analisa-analisa saya, omongan-omongan saya nggak tepat, teman-teman bisa kasih komen di bawah untuk bahasan kita. Yang jelas hindarilah itu kan, ini kan memang sekarang lagi memanas, lagi viral gitu kan, lagi viral, dan saya sangat prihatin gitu kan. Bukan saya memihak salah satu, mungkin karena saya memang orang Indonesia sini, di warga negara Indonesia gitu kan, bukan saya karena memihak salah satu pihak, tapi saya berharap memang untuk masyarakat umum, warga Indonesia, untuk masyarakat Indonesia untuk lebih berpikir sehat ya teman-teman. Jauhi sifat-sifat yang fanatisme ataupun kultus individu terhadap golongan tertentu. Oke, gitu aja. Salam sedulur. Oke, gitu aja teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.